Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah dari channel Umi Fitri Espansal, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Mari Bapak Ibu kita lihat kriteria kenaikan kelas bagi siswa kelas 7 dan kelas 8 SMP atau MTS tahun pelajaran 2022-2023. Karena adanya panduan asesmen yang terbaru, sehingga apa yang sudah kita tetapkan saat kita menyusun KTSP, KOSP itu tidak berlaku ya. Kita menggunakan panduan yang terbaru sebagai berikut. Untuk kelas 8 yang masih menggunakan kurikulum 2013, kita menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 pada halaman 67 sampai 69. Sedangkan untuk kelas 7 kita menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen khusus untuk kurikulum merdeka, yaitu halaman 60 sampai 63. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu yang kelas 8 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Mekanisme kenaikan kelasnya ada di halaman 67 sampai dengan 69, yaitu satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas ya. Dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dapat berdasarkan penilaian sumatif ya, bisa dari ulangan harian, bisa dari PTS, bisa dari PAS dan sebagainya. Kemudian penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kenaikan kelas dilakukan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pendidik atau KKM ya. Karena atau tujuan pembelajaran ini di kurikulum 2013 itu istilahnya belum KKTP ya, tapi masih kriteria ketercapaian kompetensi dasar ya, karena masih menggunakan bukan TP tapi KD. Dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang, sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan yang paling akhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan telah dilakukan. Jadi intinya tidak naik kelas itu benar-benar harus dipertimbangkan, karena seperti ini ya penekanan di bawahnya. Ternyata menurut ini ya survei, tinggal kelas itu tidak memberikan manfaat signifikan untuk peserta didik, bahkan cenderung memberikan dampak buruk terhadap persepsi diri peserta didiknya. Dengan ada pada sumbernya Jacob dan Mantri 2022, dan ini juga didukung hasil survei PISA 2018 ya. Ini skor capaian kognitif peserta didik yang pernah tinggal kelas secara statistik lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak pernah tinggal kelas. Hal ini menunjukkan bahwa mengulang pelajaran yang sama selama 1 tahun tidak membuat peserta didik memiliki kemampuan akademik yang setara dengan teman-temannya, melainkan tetap lebih rendah. Hal ini dimungkinkan karena yang dibutuhkan peserta didik tersebut adalah pendekatan atau strategi belajar yang berbeda. Bantuan belajar yang intensif, waktu yang sedikit lebih panjang, tetapi bukan mengulang seluruh mata pelajaran selama 1 tahun. Jadi ini bisa dipertimbangkan agar peserta didik tidak naik kelas ya. Psikologisnya itu ternyata lebih banyak
tidak untungnya daripada keuntungannya. Nah, ini ada beberapa kasus yang memang di sekolah-sekolah itu hampir sama ini ya. Peserta didik yang mempunyai kompetensi dasar yang belum tuntas, nah sekolah pertimbangan yang diambil bagaimana? Dapat dipertimbangkan naik kelas berikutnya dengan pendampingan tambahan atau untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Jadi kita tetap memberi kesempatan anak untuk ini ya, untuk memenuhinya agar KD-KD-nya terpenuhi, mencapai minimal minimum atau KKM. Kemudian misalkan kalau isunya adalah tentang kehadiran, dilihat dulu ketidakhadirannya itu karena malas atau karena masalah ekonomi. Nah, sebelumnya harusnya wali kelas ini harus mendeteksi permasalahan sedini mungkin ya. Kita ambil hal yang paling bijaksana untuk memberikan siswa kita hal yang terbaik ya, karena semuanya adalah berpihak pada siswa. Kemudian kalau masalahnya itu keterlambatan psikologis, ya kita beri ini ya, layanan bimbingan, layanan konseling dan sebagainya. Dan ini sudah diatur di buku panduan asesmen. Kita tinggal mengikutinya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kelas 7 yaitu di kurikulum 2013, halamannya yaitu 60 sampai 63. Di sini jelas sekali kalau saya dapat simpulkan, di kurikulum Merdeka itu sebenarnya tidak mengenal siswa tidak naik kelas. Kenapa? Karena pembelajaran sudah berdiferensiasi, kemudian juga di awal guru sudah menetapkan ATP yang berasal dari CP, kemudian menetapkan TP itu sudah melalui musyawarah MGMP sekolah. Apalagi di SMP adalah satu fase. Dalam tingkatan satu fase itu siswa mendapatkan TP yang sama. Ketika siswa mendapatkan TP yang sama, ada siswa yang masih kesulitan, kita sebagai guru mendampingi siswa di tingkat selanjutnya. Jadi tidak ada istilah tidak naik kelas ya. Seperti ini. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Ya. Jadi intinya ini ya, KKTP-nya itu ketika belum mencapai ya, di sini ya, sama di deskripsinya itu kita tuliskan bisa dicapai di tingkat selanjutnya, berarti tetap naik kelas tetapi dengan memenuhi kekurangan KKTP yang di kelas sebelumnya, seperti itu. Kemudian ini ya, kenaikan kelas dalam satu fase, apalagi di SMP seperti yang saya bilang tadi, fasenya sama, jadi tidak ada siswa yang benar-benar tertinggal, karena di kelas tingkat pun kita masih bisa untuk memenuhi KKTP yang kekurangannya tadi. Sehingga di sini diilustrasikan ya, ilustrasi di atas menunjukkan bahwa satuan pendidikan tidak perlu menentukan kriteria dan mekanisme kenaikan kelas. Kenaikan kelas dilaksanakan secara otomatis atau automatic promotion. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan prinsip master learning yang sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti tadi sudah saya singgung, dengan pembelajaran berdiferensiasi kita memenuhi kebutuhan belajar anak. Jadi tidak ada anak yang tertinggal, atau ketika tertinggal pun kita sebagai guru kita ikuti ke level anak tersebut untuk mencapai di tingkat selanjutnya.
Setiap peserta didik memiliki tujuan pembelajaran yang sama dalam setiap pertemuan. Namun, bagi peserta didik yang tidak dapat mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, perlu ditindaklanjuti dengan memberikan perlakuan khusus agar dapat mencapainya. Dengan kata lain, tindakan yang untuk peserta didik yang berisiko tidak seharusnya menunggu hingga tahun ajaran. Jadi ketika siswa kita ada kesulitan dalam menuntaskan KKTP, ya kita berjalan mundur, kita dampingi ya sampai siswa tersebut mampu untuk tetap di level selanjutnya ya. Apabila terdapat tujuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang tidak tercapai sampai saat kenaikan kelas, maka pada rapor peserta didik tersebut dituangkan nilai aktual ya yang dicapai dan dideskripsikan bahwa peserta didik tersebut masih memiliki tujuan pembelajaran yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Jadi ini poinnya di sini ya. Dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas ya, perlu pertimbangan yang sangat matang seperti tadi di kurikulum yang untuk kelas 8 pun juga sama ya. Jadi intinya tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Karena apa? KKTP yang belum tercapai pun kita ikuti di level selanjutnya dengan mencapainya seperti itu. Nah, ini hampir sama dengan tadi yang di K13. Siswa tidak naik kelas itu bukan solusi, bahkan cenderung mengalami psikologis yang tidak baik ya, seperti ini. Karena yang tidak tercapai itu hanya beberapa KKTP di beberapa mapel, tidak seluruhnya. Jadi tidak perlu mengulang dalam 1 tahun ya. Sehingga ini ya, alternatif solusi yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kesejahteraan atau well-being peserta didik ini harus kita utamakan. Jadi dengan tidak naik atau itu malah menyebabkan ini ya, rentan putus sekolah. Jadi malah menyebabkan tidak baik, sehingga disarankan di K13 ataupun di kurikulum merdeka semua siswa naik dengan mempertimbangkan pencapaian yang belum tercapai dipenuhi di tingkat atau level selanjutnya. Dan ini ada beberapa isu sama seperti yang di K13 ya. Jika tidak tercapai TP, itu dia lakukan pendampingan. Kemudian jika masalahnya kehadiran, dilihat dulu masalahnya karena malas atau karena keadaan ekonomi orang tua dan sebagainya. Sekolahan harus mengambil hal yang paling bijak. Kemudian jika keterlambatan psikologis perkembangan, dan ini pun juga tetap dipertimbangkan naik kelas dengan adanya layanan bimbingan dari BK lah ya, seperti itu. Jadi pada intinya di kurikulum baik yang K13 asesmen perbaikan atau revisi asesmen untuk K13 dan juga kurikulum merdeka, semua siswa naik kelas. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.